Halo anak-anakku, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat dan rahmat yang masih boleh kami terima dan boleh kami alami hingga pada pagi hari ini. Bapa, pada saat ini kami ingin memulai pembelajaran kami. Berkatilah pembelajaran ini agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji, kami muliakan Dikau Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagaimana kabar anak-anak kami semuanya? Bapak harap semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat, ya. Baik, sebelum memasuki tema kita yang baru, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengulang kembali sedikit materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Materi kita sebelumnya adalah manusia pribadi yang unik. Nah, di sana kita telah mencoba memahami siapa kita, bagaimana kita, dan juga siapa teman-teman kita dan bagaimana teman-teman kita. Nah, apa ciri-ciri yang kita miliki? Apa ciri-ciri yang dimiliki oleh teman-teman kita? Lalu apa kelebihan kita dan apa kelebihan dari teman-teman kita? Nah, sekarang kita akan memasuki tema mengembangkan karunia Allah. Mengembangkan karunia Allah. Itu adalah tema yang akan kita pelajari saat ini sebagai lanjutan dari tema kita sebelumnya, manusia adalah pribadi yang unik. Nah, apa tujuan dari tema yang kita pelajari saat ini? Setelah mempelajari tema kita hari ini, kita akan dimampukan untuk memahami, mengetahui langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan karunia-karunia yang telah diberikan Allah di dalam diri kita. Ya. Nah, kita akan mencoba menemukan langkah-langkah apa, bagaimana cara mengembangkan karunia Allah itu. Ya. Lalu kita akan mengetahui atau memahami pesan dari kitab suci yang berbicara soal talenta. Ya. Kita akan mencoba mengupas kutipan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Di sana kita akan mencoba melihat bagaimana orang-orang di dalam kitab suci itu memperlakukan talenta, bakat ataupun kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing. Ya. Nah, semua memiliki potensi yang berbeda tentunya, karena hal itu juga sudah kita pelajari. Nah, kira-kira bagaimana kelengkapan atau selengkapnya dari materi ini? Nah, mari Bapak mengajakmu untuk terus tetap setia menyimak dan mengikuti pembelajaran ini hingga selesai. Anak-anak kami sekalian, hal pertama yang mesti kita sadari yakni bahwa setiap manusia itu memiliki kemampuan, memiliki bakat yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, bakat-bakat
yang ada di dalam diri kita itu, baik kecil atau baik sedikit maupun banyak, nah, semua kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan, mengembangkan talenta tersebut. Tapi kenyataan yang sering kita lihat, ya mungkin kita juga pernah mengalami bahwa kemampuan yang kita miliki bukan kita kembangkan, tapi kita justru kurang menerima karena melihat kemampuan teman kita lebih hebat. Maunya aku seperti itu. Sehingga hal ini membuat kita lupa bahwa ini yang kita miliki saat ini juga bisa berpotensi untuk menjadi besar. Tergantung kita bagaimana melihat ini sebagai sesuatu yang bisa memiliki potensi. Ya, maka bagaimana caranya? Tentu kita harus kerja keras. Kita terus mengolah dan mengasah kemampuan, mengasah talenta ini. Ingat, tidak ada sesuatu yang instan. Misalnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses itu semua harus berproses. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan kemampuan ini? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama dulu, kita harus mampu menerima diri. Ya. Menerima diri apa adanya merupakan sesuatu yang sulit, ya. Mengapa? Karena barangkali kita seringkali melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, misalnya kita sedikit memiliki keterbatasan atau cacat misalnya, atau sakit misalnya. Hal ini membuat kita tidak mampu melihat hal yang baik di dalam diri kita, apalagi ketika kita melihat orang lain di atas sana, orang yang lain yang lebih hebat, yang lebih sukses. Ini membuat kita semakin minder, ya, tidak percaya diri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita lupa untuk bangkit, ya. Maka langkah yang perlu kita lakukan sebelumnya adalah mengenal, menerima diri kita apa adanya, memahami keterbatasan kita, memahami kelebihan kita, lalu kita bisa menerima ini sebagai sesuatu yang istimewa di dalam diri kita. Nah, dengan begitu kita akan bisa berpikir maju, berpikir untuk berkembang. Apakah kita termasuk orang yang telah menerima diri apa adanya? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita coba bandingkan dengan apa yang diungkapkan oleh seorang psikolog sosial, yakni David W. Johnson. Ya. Apa katanya? Orang yang menerima diri apa adanya itu ditunjukkan oleh ciri-ciri berikut. Pertama, orang tersebut mampu menerima dirinya sendiri apa adanya. Nah, apa yang ada di dalam dirinya termasuk kelemahan fisik, kekurangan yang dimilikinya. Nah, orang yang telah mampu menerima dirinya sendiri itu bisa menerima semua kekurangan yang ada di dalam dirinya. Tidak hanya kelebihannya, tetapi juga kekurangan yang ada di dalam dirinya. Ciri yang kedua adalah tidak menolak dirinya sendiri. Maksudnya apa? Orang yang dikategorikan sebagai mampu menerima diri apa adanya, yang diterima itu tidak hanya kelebihan dan bakat yang bagus yang ada di dalam dirinya, tetapi juga dia mampu menerima kekurangan, mampu menerima
kelemahan yang ada di dalam dirinya. Ya, artinya dia mampu menerima baik kelebihannya maupun kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak menolak kekurangan ini, dia tidak menolak kelemahan ini, tetapi dia menerimanya dan menjadikannya sebagai pembelajaran untuk berkembang lebih baik lagi. Ciri yang ketiga adalah memiliki keyakinan untuk mencintai dirinya sendiri. Artinya, orang tidak tergantung lagi pada perhatian, pada cinta dari orang di sekitarnya. Karena apa? Pada kenyataannya sering terjadi kita justru kecewa karena orang yang kita harapkan mampu mendukung, mampu mencintai kita justru tidak ada saat kita membutuhkannya. Maka orang yang sudah dikatakan mampu menerima dirinya sendiri, dari dirinya sendiri harus mampu mendukung, mampu mengangkat dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemudian ciri yang keempat adalah tidak perlu merasa sempurna. Artinya orang tidak perlu merasa sempurna supaya dianggap berharga, ya. Tapi dia selalu merasa berharga kendati di dalam dirinya itu ada kelemahan, ada kekurangan. Nah, dia tetap merasa berharga, tak perlu harus sempurna dulu baru dianggap berharga. Kemudian ciri yang kelima adalah mampu menghasilkan kerja yang berguna. Artinya orang yang dikatakan mampu menerima diri apa adanya itu mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Sekecil apapun itu, dia akan menemukan upaya untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan, mengembangkan bakat ini menjadi lebih baik, sehingga hal itu bisa berguna bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang kita akan mencoba memahami pesan yang terkandung di dalam perikop kitab suci yang berbicara soal talenta. Nah, kita coba membuka buku atau kitab suci kita, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dalam perikop Matius 25 ayat 14 sampai 30 dikisahkan bagaimana seorang tuan mempercayakan talenta kepada masing-masing orang secara berbeda. Nah, di sana dikisahkan bagaimana orang berupaya mengembangkan talenta tersebut. Ada yang menghasilkan 2 kali lipat, ada yang 3 kali lipat. Tetapi di balik itu ada orang yang menyimpan talenta tersebut dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ternyata orang tersebut menjadi sasaran kemarahan dari si tuan. Ternyata talenta yang dipercayakan itu seharusnya dikembangkan menjadi lebih baik. Hal yang sama juga terjadi dengan kita. Tuhan menghendaki agar bakat, agar kemampuan, agar talenta yang ada di dalam diri kita itu mampu kita kembangkan menjadi lebih baik. Karunia-karunia yang kita miliki ini harus kita kembangkan sehingga menjadi berguna bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sekarang kita akan mencoba melihat langkah-langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan karunia-karunia Allah yang ada dalam diri kita. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama itu,
pertama sekali hal yang harus kita lakukan adalah menyadari potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kita. Mengenali diri, apa kemampuan yang ada di dalam diri kita itu. Nah, yang kedua, mengasah secara perlahan bakat ataupun kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun tempat les-les pengembangan bakat. Misalnya ada yang kursus musik atau ada yang kursus menulis dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita mencoba mengikuti kompetisi-kompetisi ataupun perlombaan-perlombaan. Karena melalui kompetisi ataupun perlombaan ini, kita mau mencoba melihat atau mengukur sudah sejauh mana kemampuan kita itu. Sudah sejauh mana kita mampu bersaing. Sudah sejauh mana kita mampu mewujudkan ataupun mengembangkan kemampuan kita tadi. Kemudian yang terakhir, kita tetap terus berlatih, kita tetap terus belajar dari kekurangan-kekurangan, dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalnya yang kita temukan di dalam perlombaan tadi atau kompetisi tadi, ketika kita masih gagal, kita akan mencoba berlatih kembali dan berlatih kembali. Nah, inilah yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Baik anak-anak kami, sampailah kita pada penghujung pembelajaran kita. Sebagai penutup pembelajaran kita, Bapak ingin menegaskan beberapa hal. Pertama, Allah itu menciptakan manusia itu unik. Tidak ada manusia itu diciptakan sama persis, tapi setiap manusia itu diciptakan khas, satu, tidak ada duanya. Dalam keunikan itu, Allah mengaruniakan kepada setiap pribadi bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan. Semua bakat dan kemampuan ini harusnya menghantar kita pada rasa syukur. Di balik rasa syukur itu, kita juga mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan ataupun talenta-talenta yang kita miliki. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri kita melalui talenta itu sungguh menjadi terwujud. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untukmu yang telah setia mengikuti pembelajaran ini hingga akhir. Nah, sebagai tugas untukmu, coba tuliskan masing-masing bakat-bakat apa yang ada dalam dirimu, lalu kemudian langkah-langkah apa yang telah dan akan kamu lakukan untuk mengembangkan bakat ataupun talenta yang kamu miliki saat ini. Nanti tugas ini dicatat di buku tugas, lalu dikumpulkan kepada ketua kelas, lalu diberikan kepada guru. Baik, untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu Bapa atas kesempatan yang boleh kami terima untuk mempelajari sebagian dari materi pembelajaran kami. Bapa, semoga melalui pembelajaran hari ini kami semakin dimampukan untuk menerima diri kami apa adanya dan mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan, mengembangkan talenta-talenta yang Kau berikan, yang Kau tanamkan di dalam diri kami masing-masing. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami Bapa. Kami tetap berserah diri kepadamu. Semoga rahmat-Mu tetap senantiasa melindungi dan memberkati kami. Kami puji, kami muliakan Dikau Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.